Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Hima dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk materi yang kali ini yaitu tentang kebijakan dan keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disimak videonya sampai habis ya, jangan diloncat-loncat. Memasuki materi yang pertama di bab 2 ini. Yang pertama yaitu tentang Piagam Madinah. Suatu negara atau pemerintahan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila segala aktivitas penduduknya juga berjalan dengan baik dan lancar. Aktivitas perekonomian, pendidikan, sosial, dakwah, dan sebagainya akan lancar jika didukung oleh pemerintahan dan keamanan yang terkendali dan stabil. Nah, dalam pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah, Nabi Muhammad membangun masjid pertama kali. Kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Masjid tidak hanya sebagai pusat peribadatan kaum muslim terhadap Allah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pengajaran agama. Masjid juga berfungsi sebagai pengadilan untuk memutuskan perkara yang muncul di masyarakat. Masjid juga sebagai tempat bermusyawarah dan pertemuan-pertemuan lainnya. Masjid sekaligus sebagai tempat pusat pemerintahan dan kegiatan politik pada masa Nabi Muhammad. Setelah membangun masjid, Nabi Muhammad menciptakan persaudaraan antara kaum muslimin Mekah dengan kaum muslimin Madinah. Nabi menganjurkan persaudaraan sesama muslim, bukan sekedar persaudaraan berdasarkan darah dan keturunan. Namun, Nabi menganjurkan persaudaraan berdasarkan akidah, yaitu keyakinan kepada Allah. Setelah tercipta persaudaraan muslim inilah, keamanan dan pemerintahan berjalan lancar. Langkah selanjutnya yang diambil oleh Nabi Muhammad dalam bidang pemerintahan dan keamanan adalah dengan mengadakan perjanjian yang dijadikan undang-undang. Nah, perjanjian ini disebut dengan sebutan Piagam Madinah. Perjanjian ini atau undang-undang ini yang mengatur orang-orang Muhajirin, Ansor, dan kaum Yahudi untuk bersedia hidup saling berdampingan secara damai. Nah, undang-undang ini dibuat pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriyah. Mau tahu isinya? Nah, isi dari Piagam Madinah itu, yang pertama, kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua, apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Yang ketiga, kaum muslimin dan Yahudi wajib saling membantu dan menolong dalam menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama. Dan yang keempat, Nabi Muhammad adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan Muslim, maka diselesaikan kepada keadilan Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi Madinah. Nah, dengan disepakati Piagam Madinah ini, maka kita dapat menarik suatu kesimpulan, yaitu yang pertama, telah berdiri suatu pemerintahan negara Islam Madinah yang secara langsung Nabi Muhammad sebagai kepala negara Islam Madinah. Yang kedua, seluruh penduduk adalah semua warga masyarakat Madinah, baik dari kalangan Muslim, Ansar dan Muhajirin maupun Yahudi. Yang ketiga, Undang-Undang Madinah adalah undang-undang tertulis yang disepakati bersama antara Nabi Muhammad dengan seluruh penduduk Madinah. Undang-undang yang mengatur tata kehidupan masyarakat Madinah, baik yang Muslim maupun non-Muslim atau bukan yang Muslim. Kekuatan yang dibentuk oleh Nabi Muhammad ini semata-mata untuk mempertahankan diri, bukan untuk memerangi mereka. Namun ketika mereka memerangi Islam, maka turunlah wahyu yang membolehkan umat Islam untuk mempertahankan diri dan agama Islam dari serangan kafir Quraisy dan Yahudi Madinah. Wahyu itu yaitu surat Al-Hajj ayat 39 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, yang artinya diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.
Ketika kafir Quraisy berencana hendak menyerang kaum muslimin, maka umat Islam yang akan menghadapi mereka juga melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengintaian dan pengawasan medan. Tujuannya untuk mengetahui seluk-beluk daerah-daerah perbatasan Madinah. Dan yang kedua, berperang. Tujuannya mempertahankan diri dari serangan kafir Quraisy dan pihak-pihak lain yang memerangi Islam. Dan yang ketiga, tugas rahasia, yaitu sebagai mata-mata dan intel untuk mengetahui kalau ada serangan dari musuh, maka akan mengabarkannya kepada Nabi Muhammad dan umat Islam di Madinah. Dan yang keempat, embargo ekonomi, karena orang-orang Mekah menggunakan jalur Madinah, maka perdagangan itu secara langsung juga dikuasai oleh umat Islam, sehingga orang Mekah tidak bisa berdagang kalau jalur itu dikuasai oleh umat Islam. Selain itu, Nabi Muhammad juga memperkuat suatu keamanan yang merupakan cikal bakal angkatan persenjataan Islam. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan di dalam negeri dan jalur perbatasan. Jalur perdagangan yang ramai dilalui para pedagang Yaman dan Syam yang melewati Madinah mendapat pengawasan yang khusus dan ketat. Selanjutnya yaitu Perang Badar. Perang Badar merupakan perang yang terjadi pertama kali dalam sejarah Islam. Mengapa dinamakan Perang Badar? Ada yang tahu kenapa disebut dengan Perang Badar? Nah, Perang Badar ini disebut Perang Badar karena perang ini terjadi di desa Badar, sebuah desa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan atau tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Januari 632 Masehi. Dalam Perang Badar ini, jumlah kekuatan pasukan umat Islam hanya sekitar 317 orang, terdiri atas 86 dari kaum Muhajirin, 61 dari kaum Aus, dan 170 dari kaum Khazraj. Sedangkan dari kaum kafir Quraisy berjumlah 1.300 orang. Dalam tradisi, peperangan bangsa Arab sering dimulai dengan perang tanding yang dimulai dari kaum Quraisy, yaitu Utbah melawan Ubaidah bin Haris. Dari Quraisy, Syabah bin Robi'ah melawan Muslim Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Al-Walid Utbah melawan Hamzah bin Abdul Muthalib. Pemimpin perang dari kaum Quraisy yaitu Abu Jahal bin Hashim, sedangkan dari kaum muslimin yaitu Mus'ab bin Umair. Dan pada akhirnya pada perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin merasa lega dan gembira. Berbeda dengan kaum kafir Quraisy, mereka merasa terpukul dengan kekalahan ini dan menimbulkan kebencian juga dendam terhadap Islam dan kaum muslimin. Baik, sekian materi dari Bu Hikmah. Untuk selanjutnya silahkan tulis di buku tulisnya isi dari Piagam Madinah dan juga tulis tanggal terjadinya Perang Badar serta siapa pemimpin dari Perang Badar dari masing-masing golongan ya, dari kaum kafir Quraisy siapa pemimpinnya dan dari kaum muslimin siapa pemimpinnya. Oke, akhir kata Bu mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.